Beberapa saat yang lalu saya melakukan perjalanan ke China yang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan oleh anugerah Tuhan saya sudah pulih kembali kesehatannya sehingga hari ini melayani Anda, menjadi saudara sekalian dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Ya, saya mulai dari perjalanan saya di China, saudara. Oke, hari ini kita mau membahas soal kehidupan yang optimal. Nah, sebelum saya mulai, saya juga mau jelaskan dulu kata-kata optimal. Ya, karena mungkin banyak saudara yang belum begitu ngeh dengan kata-kata ini, ya mungkin pernah dengar tapi tidak terlalu menyadari maknanya. Apa bedanya optimal dengan maksimal? Ada yang tahu apa bedanya optimal dengan maksimal? Ya, maksimal adalah sebuah kondisi yang kita pacu sebisa-bisanya kondisi itu mencapainya. Misalnya mobil, kita bisa bawa sampai 220 km per jam karena itunya ada di situ. Ada kilometernya tertulis segitu. Jadi artinya sebenarnya itu pernah dites bisa sampai segitu. Itu maksimalnya. Tapi apakah saudara pernah bawa mobil sampai 200 km per jam? Nggak pernah, betul? Ya. Nah, kenapa? Karena itu kan bahaya sekali buat kita. Jadi kita cuma bawa sampai 100, 120 bahkan 140, paling maksimal segitu. Nah, itulah kondisi optimal yang bisa kita pakai untuk kendaraan itu. Nah, begitu juga hidup kita, saudara. Kalau kita mau pacu hidup kita sampai maksimal, bisa enggak? Bisa, tapi mungkin dampaknya tidak baik. Karena itu kita tidak mencari hidup yang maksimal, tapi hidup yang optimal. Jadi optimal artinya kondisi terbaik yang dapat kita capai. Ya, kondisi terbaik yang dapat kita capai. Nah, kehidupan yang optimal itu bagaimana caranya? Tentu saja bukan dengan cara-cara yang kita anggap baik, ya, tapi cara-cara yang Tuhan anggap baik. Ya, nanti kita mau belajar dari firman Tuhan, kenapa hidup kita kok sebelumnya tidak optimal. Ya, dan sekarang kita mau membuat hidup kita optimal. Oke, sebelumnya saya mulai dari perjalanan saya di China. Hari pertama saya sampai di Guangzhou udah malam dan langsung tidur ke hotel, sudah malam sekali, cari makan langsung tidur. Besok pagi-pagi langsung kejar kereta pergi ke sebuah kota kecil di agak pedalaman, ya, di barat dayanya China. Namanya Xing'an, ya, kota ini namanya Xing'an. Nah, karena agak pedalaman, maka udaranya masih bersih, sangat bagus. Ya. Kita bisa lihat langitnya masih biru. Ini langit biru ini bukan saya foto, tapi saya ambil dari internet. Karena dia pakai drone untuk fotonya, bisa dapat yang lebih banyak ya. Terus yang ini, yang lain, ketiga ini semua, ini saya foto. Ini juga saya foto. Nah, ini adalah pabrik yang kita kunjungin. Yang sebelah kiri atas pabrik yang saya kunjungin. Ya, ini cukup bagus pemandangannya. Ya, di daerah sana masih asri gitu, tapi sudah ada pabrik. Jadi saya kunjungin ke pabrik sana. Nah, saudara sekalian, di situ memang agak jauh ya. Dari Guilin tuh masih jauh lagi. Ya, setelah Guilin masih jauh lagi. Jadi saya naik kereta sampai Guilin lalu dijemput oleh mereka oleh orang-orang pabrik dan diantar sampai ke kota mereka. Nama kotanya adalah Xing'an. Nah, hari kedua kami makan bersama dengan bupati sana. Makan siang bersama dengan bupati sana. Bupatinya cerita, kenapa bisa ada beberapa pabrik itu di sini? Karena di sini termasuk agak jauh, ya, ada keterbatasan, khususnya transportasi, sehingga tidak banyak investor yang mau masuk ke sini. Nah, karena itu sekian lama daerah sini agak tertinggal. Jadi kalau saudara lihat gambar yang foto yang sebelah kanan atas, bisa lihat rumah-rumahnya semua pendek-pendek. Nggak ada yang tinggi-tinggi, nggak ada rumah pencakar langit. Kenapa? Karena investor tidak masuk di situ. Dan mereka tertinggal agak lama. Nah, sekarang mereka ingin memperbaiki kondisi itu, mereka ajak investor untuk masuk ke sana, ya, mereka support uang. Jadi kalau bagi investor pabrik yang mau buka pabriknya di sana, ya mereka akan kasih dana operasional selama setahun kira-kira. Wah, itu menarik tuh. Jadi mulailah orang pada datang ke sana untuk investasi. Nah, keterbatasan yang ada di mereka membuat mereka maksudnya mereka berasa tidak berdaya selama sekian lama. Padahal tidak perlu begitu.
Buktinya sekarang mereka lakukan sesuatu yang tepat sehingga investor mulai masuk ke sana. Nah, begitu juga hidup kita. Hidup kita seringkali ya tidak kita lakukan dengan baik karena kita merasa, aduh saya nggak punya uang, mana bisa sih ya dagang berhasil, ya semua juga perlu modal. Aduh saya sekolah enggak tinggi, ya mana bisa sih saya melayani Tuhan dengan baik, ya dengan kemampuan saya yang sangat terbatas. Nah siapa yang membatasi? Diri kita sendiri yang membatasi. Padahal kita bisa melakukan yang terbaik meskipun ada keterbatasan. Ya, nah oke. Tapi tidak baik juga kalau kita lakukan sesuatu dengan maksimal. Ya, pada hari ke-11 saya sampai ke kota Shanghai. Bisa lihat fotonya. Nah, kota Shanghai ini saya foto asli, benar-benar foto sendiri, bukan ambil dari internet. Saudara bisa lihat ada langit yang warnanya biru. Ya, padahal selama 15 tahun berturut-turut saya pergi ke Shanghai, ya setiap tahun saya pasti pergi, ya tidak pernah lihat langit biru di sana. Selalu langitnya kelabu. Kenapa? Karena polusinya begitu tinggi. Dan kenapa sekarang bisa ada langit biru? Karena sebelumnya pemerintah sana memacu industri secara maksimal. Dan memang benar ekonominya bangkit. Dan mereka menjadi negara yang ekonominya sangat kuat, sangat besar. Menyaingi Amerika, bahkan diperhitungkan oleh Amerika sendiri bahwa sekian tahun kemudian mereka akan melampaui Amerika. Karena itu baru sekarang Amerika berusaha untuk menghalang-halangi langkah mereka. Nah oke, itu kita tidak bahas ya karena itu adalah masalah politik. Dan karena pemerintah China menyadari ya bahwa mereka sudah melakukan terlalu jauh ya sehingga merugikan rakyatnya sendiri. Penyakit kanker tertinggi di dunia ada di China. Jadi pemerintah mulai membatasi, kasih kuota. Jadi misalnya pabrik yang dia kapasitas produksinya katakan bisa 1.000 ton per bulan. Sekarang dibatasi cuma 500 ton atau 400 ton. Ya, dengan kondisi dibatasi begitu berarti pencemaran lingkungannya itu berkurang. Nah karena begitu maka kemarin itu saya bisa melihat langit biru di Shanghai. Nah saudara sekalian, begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita pacu abis-abisan, ya mungkin kita sangat berhasil. Ya kalau orang yang prestasi, orang yang cerdas, ya yang pinter, yang rajin sekali, pacu abis-abisan, mungkin kita berhasil. Mungkin kita jadi kaya sekali, kaya raya. Ya, semakin hari semakin kaya. Tapi badan kita mungkin semakin hari semakin loyo. Ya, ada yang ketawa di sini. Serupanya dia sudah bertobat. Nah, saudara sekalian, sesuatu yang maksimal selalu ada hal positif yang dicapai, tapi juga ada hal negatif, dampak negatif yang terjadi. Dan itu bukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau adalah sesuatu yang optimal dalam hidup kita. Karena itu judul hari ini adalah optimal life. Kehidupan optimal. Bukan maximal life. Ya, bukan kehidupan yang maksimal. Tuhan tidak mau kita lakukan sesuatu dengan maksimal lalu merusak sesuatu yang lain daripada kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa dapat kehidupan yang optimal? Kehidupan yang optimal itu harus melibatkan Tuhan. Gak bisa kita lakukan sendiri. Ya, mari kita lihat mulai dari ayat demi ayat. Ya, bisa tampilkan ayatnya dari Roma 12 ayat 1 sampai 6. Oke, saya baca yang pertama, ya ayat pertama, saudara yang kedua dan selanjutnya ya. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Diingat ya ukuran iman ya. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Nah, saudara sekalian, kita mulai lihat dari yang poin pertama ya. Poin pertama, screen-nya bisa dikasih. Slide-nya bisa kasih, ya. Mendapat kemurahan Allah. Di dalam Roma 12 ayat 1, itu dijelaskan demi kemurahan Allah. Ya. Nah, demi kemurahan Allah, artinya kalau kita mau memulai sesuatu, sebaiknya berpikir dulu, apakah kita melakukannya dengan kekuatan kita, atau memang ya Tuhan menyatakan kemurahannya di dalam apa yang kita lakukan itu. Kalau enggak akan seperti saya dulu. Saya dulu pernah iri sama seorang teman, ya teman khususnya teman istri saya yang katanya bekas tetangga dia. Dia itu buka percetakan saudara. Kalau saya nilai kok sedikit bodoh gitu. Bodoh-bodoh begitu orangnya. Ya kelihatannya enggak pinter, enggak cerdas. Ya, tapi heran. Dia jual rumahnya, lalu dia beli tanah di sini. Kacek setahun, tanahnya naik berkali-kali lipat. Dia jual lagi, dia beli lagi tanah di situ, naik lagi berkali-kali lipat. Setelah 4-5 tahun, itu orang jadi kaya sekali. Dan saat itu, saya berasa saya jauh lebih pintar dari dia. Saya bisa bikin software yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan, bahkan bisa bikin software sampai ke bank sehingga ya saya bisa artinya dapat uang cukup besar ya, tapi yang penting bukan uang yang banyak itu yang saya dapat, ya saya dapat istri di situ. Ya, ada orang yang kejebak. Tapi saya iri dengan ini orang, kenapa? Kok dia kerjanya sedikit, enggak gitu pinter, tapi dapatnya banyak, jauh lebih banyak dari saya. Ya. Waduh. Ya, sekarang saya ngerti. Itu kemurahan Tuhan. Dia mendapatkan kemurahan Tuhan dan saya tidak mendapatkan kemurahan Tuhan saat itu. Ya, saya baru bertobat dan saya belum mengerti. Ya, saya masih bekerja dengan kekuatan saya sendiri. Ya Tuhan, saya percaya nggak? Saya percaya saat itu saya juga udah bertobat. Ya saya sejak married dengan istri saya juga, saya ikut dia ke gereja. Ya, saya dengar firman Tuhan. Istri saya kadang-kadang berasa malas nggak mau ke gereja. Saya bilang nggak boleh, kamu harus ke gereja. Nah, karena begitu saya temenin. Ya, saya orang yang sangat punya prinsip. Artinya sesuatu yang kalau memang kita yakini, lakukan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Ya, jadi saya temenin dia ke gereja. Setiap minggu saya temenin ke gereja. Setiap CI Capgo dia temenin saya ke wihara. Ya. Akhirnya Tuhan tangkap saya. Oke, nah kemurahan Tuhan itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang sangat luar biasa misalnya. Ya, jauh lebih luar biasa. Karena itu perlu kemurahan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa berhasil sempurna tanpa kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa dapat kemurahan Tuhan? Kita mau dapat yang terbaik dari Tuhan. Tapi kita gak mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya atau enggak? Hah? Semua orang begitu saudara. Ya, bodoh sekali kita. Mana mungkin hal itu terjadi. Kita mau beri yang terbaik, kita mau terima yang terbaik, tapi kita gak mau beri yang terbaik. Ya, mana mungkin hal itu terjadi. Nah karena itu coba kita pelajari apa sih yang Tuhan tuntut dari kita untuk supaya bisa kita dapat kemurahan. Coba tampilin lagi screen tadi. Hidup optimal dimulai dengan memberikan seluruh hidup kita yang kudus kepada Allah. Ya di situ ada tertulis, demi kemurahan Allah kita harus memberikan hidup kita, persembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu apakah hidup kita hari ini sudah cukup kudus atau enggak.
tanya kepada diri kita masing-masing. Ya, kenapa? Karena saya mengalami sendiri. Saya berasa saya tidak mencuri, saya tidak menipu, saya tidak berzina, ya, saya tidak membunuh. Hidup saya sudah kudus. Benar nggak? Ya, mungkin kita semuanya juga sama, enggak membunuh. Ya, kita enggak bohongin orang, kita tidak memeras tenaga orang lain, ya. Meskipun dia karyawan kita, meskipun dia pembantu rumah tangga kita, kita juga melihat dia sebagai orang yang layak dan kita tidak memeras mereka. Ya, ada makanan enak kita bagi mereka juga. Ya, kita tahu juga mereka capek, kita bantu mereka juga. Ya, tapi kadang-kadang ya kita masih berbohong demi kebaikan. Ya, kadang-kadang kita bisa masih mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita dapat. Ya, kadang-kadang apakah ada ceritanya, saya nggak tahu apakah ada. Kadang-kadang kita juga intip-intip melihat sesuatu yang indah-indah yang tidak boleh diperlihatkan umum. Ya, nah, itu saudara ngerti sendiri. Apa itu? Ya, nggak kudus ngomongin di sini. Ya. Dan kalau memang ada begitu, artinya kita berasa kita cukup kudus, bukan kudus loh, cukup kudus. Ya, kalau yang tidak sangat kudus sebenarnya itu tidak kudus. Jadi kita harus ngaku, ya. Kalau kita mau kudus, kuduslah benar-benar kudus. Jangan berasa cukup kudus. Kalau cukup kudus itu nggak kudus namanya. Ya, apakah kita juga masih marah-marah sama orang lain ketika kita berasa dirugikan atau berasa orang lain melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan kita dan sebagainya. Kalau kita masih marah-marah sama orang lain, itu juga sama, kita belum kudus, saudara. Nah, jadi kekudusan itu harus kita jaga terus dan tidak bisa ditawar. Tuhan ingin kita memberikan persembahan sebagai penyembah yang benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan seluruh hidup kita diberikan kepada Tuhan. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka kemurahan Tuhan dengan sendirinya datang kepada kita. Amin, saudara. Nggak usah kita minta, kita nggak minta, tapi Tuhan kasih kemurahan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, hari ini saya nggak bisa berdiri di sini atau mungkin bisa khotbah di sini sambil duduk, saudara. Ya, saudara ngerti sambil duduk itu artinya sakit pinggang, sakit sekali, ya terus batuk-batuk lagi. Ya, nggak sembuh-sembuh. Jadi batuk saya baru sembuh itu menjelang 4 hari sebelum saya balik dari China. Baru sembuh total. Nah, saudara sekalian nanti di closing saya cerita lebih detail. Nah, saudara, untuk menjadi orang yang optimal, ya mendapat hidup yang optimal, pertama-tama kita memang harus mendapat kemurahan Tuhan. Dan kalau mau dapat kemurahan Tuhan, jangan tanggung-tanggung, ya. Hiduplah kudus. Jangan kalau ada orang yang ajak kita makan siang, ya cewek cantik yang ajak kita makan siang, hayolah nggak apa-apa kita makan siang, ya itu langkah pertama kita masuk perangkap. Nah itu sudah mulai tidak kudus. Kenapa? Karena yang ajak makan siang itu pasti cantik-cantik, ya pasti sangat menggoda, ya. Nah, dan siapa yang menjamin kita tidak tergoda? Ya, nah karena itu hati-hati. Belajarlah hidup kudus. Bukan berarti saya tuh enggak naik keranjang sama dia. Ya, toh saya enggak ngapa-ngapain gitu loh. Segala sesuatu mulai dari enggak apa-apain, tapi berakhir dengan apa-apain. Dan itu habislah hidup kita. Mari saudara, sadari hal soal kekudusan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita, tapi kita tidak mempersembahkan yang terbaik, ya apa maknanya? Itu artinya menyogok Tuhan. Ya, kita memberikan tapi tidak memberi yang terbaik. Itu artinya sogok Tuhan. Ya dulu saya tidak memberikan yang terbaik. Ya dulu saya memberi dengan ukuran yang saya bilang, ayo kalau bisa jangan terlalu banyak deh. Ya ngapain rugi, gereja dapat duit banyak. Saya kalau gereja duitnya tambah 10.000, uang saya kurang 10.000. Kalau gereja tambah 100.000, uang saya kurang 100.000. Itu kan hitungan sipwa orang bisnis orang dulu kan gitu kan. Ya, nah
Saudara-saudara mari, jangan kalau kita mampu kasih 100.000 tapi kita cuma kasih 20.000. Tapi kalau memang kita cuma mampu kasih 20.000, itu sudah yang terbanyak. Itu sudah yang terbaik. Jadi bukan dilihat dari besar kecilnya, tapi dari kemampuan kita ukurannya. Ya karena itu belajarlah tidak hitung-hitungan begitu dengan Tuhan. Ketika kita memberi sedikit, itu artinya kita, kalau kita bisa kasih banyak, tapi kita kasih sedikit, itu artinya kita nyogok Tuhan sebenarnya. Ya Tuhan gak bisa disogok. Amin saudara. Ya, ketika kita tidak memberikan yang terbaik, maka persembahan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mendapat kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa memulai hidup yang optimal tanpa kemurahan Tuhan? Manusia sangat terbatas. Kita gak bisa apa-apa. Ya, dari kecil, dari baby, ya kita gak bisa seperti orang dewasa mau jalan sini jalan sana, gak bisa, terbatas. Sampai udah tua pun terbatas, semakin gak bisa leluasa untuk lakukan sesuatu dengan baik. Ya, dari lahir sampai meninggal kita sangat terbatas. Tapi Tuhan bisa mampukan kita lakukan lebih banyak hal lagi kalau memang kita dapat kemurahan Tuhan. Amin saudara? Ya, oke kita mau bertekad. Amin? Ya, oke kita mau bertekad untuk dapat kemurahan Tuhan. Karena itu jaga hidup kita, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Poin kedua, oke. Nah, poin kedua adalah mengerti kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah? Kehendak kita sendiri yang selalu kita lakukan. Ya, tentu saja kehendak Tuhan dalam hidup kita jauh lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Siapa yang yakin ini? Amin. Kehendak Tuhan dalam hidup kita pasti jauh lebih baik daripada kehendak kita sendiri dalam hidup kita. Benar nggak? Ya, oke. Nah, bagaimana mungkin ya kita bisa mengerti kehendak Allah kalau pikiran kita dipenuhi oleh kehendak dunia? Apa itu kehendak dunia? Lihat, ya, yang sebelah sini gambarnya, ya. Ini sedang memikirkan rumah yang indah, sedang memikirkan mau jalan-jalan ke Paris, sedang memikirkan mau ganti mobil, ya, sedang memikirkan yang indah-indah dalam hidupnya. Semua yang indah-indah dalam hidup kita pikirkan. Apa itu? Kita lihat di 1 Yohanes. 1 Yohanes. Mana? 1 Yohanes berapa saya lupa. Sebab semua ini nanti saudara bisa lihat ada di warta ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, itulah pikiran-pikiran dunia yang selalu ada di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Selalu itu yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau itu memenuhi pikiran kita, bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Allah? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah? Yang kita lakukan semua basicnya, dasarnya adalah cuan atau enggak. Ya, untung ruginya untuk saya apa? Ya, yang ada dalam pikiran kita adalah, oh nantinya saya mau ke sini, nanti saya mau ke sono. Kalau gitu Pak John ajak meeting, aduh Pak nggak bisa Pak, minggu ini saya mesti ke sini, minggu ini saya mesti ke sono. Ya kapan bisa? Selalu waktu yang kita berikan kepada Tuhan adalah waktu yang sisa, yang kita sudah planning untuk kenikmatan dunia, untuk keinginan daging kita. Ya, nah saudara sekalian, sangat menyedihkan sebenarnya. Saya ngomong begini bukan berarti saya sudah hebat, enggak. Saya sendiri juga menyadari bahwa saya juga begitu saudara. Ya, kenapa? Karena pikiran-pikiran dunia itu selalu ada. Sampah-sampah itu selalu ada. Lalu bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah? Kita harus buang dulu, ya. Kita harus buang. Oh ini tadi udah ditampilin. Oke, coba balik lagi tadi sana. Balik lagi gambar. Nah, yang ini harus dibuang dulu semuanya, digantikan dengan pikiran Kristus.
Ketika itu tidak kita buang, kita nggak berani buang, kita nggak berani menyingkirkannya, kita nggak berani mendahulukan pikiran Kristus, maka yang muncul selalu pikiran yang ingin menyenangkan diri kita sendiri. Dan kita tidak akan bisa mengerti kehendak Allah. Ya, saya kasih sebuah kesaksian. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah waktu itu, anak saya Ping balik dari China ke sini, kita jalan-jalan bersama dengan keluarga Pak Fendi ya, ke Jawa. Lalu di situ saya masih sangat ngotot supaya dia bisa segera kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena bagi orang bisnis hitung-hitungannya adalah lu kerja lama-lama jadi pegawai nggak ada masa depannya, harus dagang sendiri, harus bisnis sendiri, harus buka sendiri, baru bisa cuan, baru bisa gede. Ya, itu pikiran itu bener nggak? Ya nggak salah juga, emang bener. Ya jadi saya ngotot suruh dia balik. Dia nggak mau, saudara. Dia bilang nggak bisa. Indonesia mah negaranya beginilah, begini itulah. Ya kalau di sono bagus. Ya, semuanya fasilitasnya oke semua. Terus udah gitu, ya orang sana berani bayar mahal untuk desainnya. Orang sini hanya mau bayar untuk sesuatu yang dia bisa kelihatan. Desain anggap nggak ada nilainya. Ya orang sini nggak bisa. Saya bilang orang sini juga banyak yang kaya, yang banyak duit banyak sekali. Ya gereja kita aja nggak kehitung sama jari. Ya bener nggak ya? Betul Bu Susi ya? Nggak hitung sama jari ya? Nah terus tapi saya ngotot. Dan dia tetap gak mau ngotot. Waduh gimana? Ya gak ada solusinya. Ya. Terus setahun kemudian dia balik lagi ke sini. Waktu dia balik ke sini udah kita ngomong lagi. Tapi udah lebih soft kita ngomongnya. Ya. Soalnya sebelumnya dia pernah ngomong sama saya. Enggak, waktu itu saya pernah ngomong sama dia. Ping, udah kamu jangan cari pacar di luar. Ya. Cari aja pacar di sini. Ya, Mami lebih suka kamu married dengan wanita di sini, jadi supaya Mami juga ngerti bahasanya, nggak bisa ngomong. Terus dia jawab satu kata yang saya bingung jawabnya. Dia bilang, kalau Tuhan suruh gimana? Nah loh, gimana jawabnya? Dia bilang, kalau Tuhan suruh gimana? Ya kalau Tuhan suruh ya pasti duluin Tuhan, masa seduluin denger saya, denger Tuhan dong. Ya kan? Oke, ya udah. Jadi waktu balik kita ngobrol, saya bilang, Ping, kamu berdoa sama Tuhan. Mana tahu Tuhan suruh kamu balik ke Indonesia, ya kan? Nah, saya juga udah lebih pintar ya kan. Jadi bukan kehendak saya, tapi kita cari kehendak Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh kamu tinggal di Singapura, ya udah tinggal di sono. Tuhan kamu suruh kamu tinggal Belanda, ya tinggal di sono. Ya, tapi doa dulu sama Tuhan. Terus dia punya pikir, akhirnya dia ngomong, iya papi, boleh deh. Nanti aku berdoa. Ya, kalau memang Tuhan suruh saya di Indonesia, Tuhan pasti kasih saya proyek di Indonesia. Ya, saya akan dapat order di Indonesia. Wah, boleh juga ya kan? Ya, barter begitu ya. Jadi artinya dia tidak ngotot dengan kemauan dia, saya nggak ngotot dengan mau saya, kita mencari kehendak Tuhan. Dan ternyata ya 2-3 bulan yang lalu ya, dia dapat order di Indonesia. Dan dapat order yang cukup besar saudara, sehingga biaya pernikahannya tercover semua dari order itu. Wah, nah itulah ketika kita mencari kehendak Tuhan, damai sejahtera kita dapat. Ya, bahkan materi pun kita dapat. Amin saudara. Ya, jangan ngotot sama cara kita sendiri. Mintalah, carilah kehendak Tuhan. Kenapa bisa cari kehendak Tuhan? Karena kita sudah membuang sampah di dalam otak kita. Sampah di dalam pikiran kita. Ketika kita tidak mau membuang itu, kita masih berasa itu adalah sesuatu yang menguntungkan kita. Ya, selamanya kita tidak akan mengerti kehendak Allah. Ya. Nah, di sini saya kembali lagi ke yang tadi coba kita lihat. Nah, ini ada kata-kata di dalam ayat itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya baca berkali-kali sebelumnya, nggak ngerti pembaharuan budi itu maksudnya apa. Apakah kita harus berubah dalam tingkah laku kita sehingga kita menjadi lebih baik, ya, atau apa? Yang lebih gampang dimengerti. Tapi setelah saya baca, ini kali saya bandingkan dengan kamus bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, akhirnya saya dapat jawabannya. Transform by the renewing of your mind. Artinya pikiran kita, sebenarnya itu semua ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik,
maka itu perlu ditransformasi, perlu dibuang pikiran itu sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang baru. Ya, jadi dari sampah-sampah dunia dibuang, dirubah, diisi dengan pikiran Kristus. Ketika itu sudah terjadi, maka kita bisa mengerti kehendak Allah. Amin, saudara. Ya, oke, kita lihat terus screen-nya. Nah, ketika kita sudah mentransformasi pikiran kita, maka kita mengerti kehendak Allah dan kita bisa melakukan hal tepat dan terbaik. Ya, jadi hal tepat dan terbaik itu bukan menurut ukuran kita, tapi karena kita sudah dapat pikiran Kristus dan kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga adalah bertindak dalam batas kemampuan. Kita semua tahu bahwa diri kita sangat terbatas. Siapa yang berasa hebat sekali? Ada yang berasa saya cukup berhasil karena saya cukup hebat. Nggak salah juga, ya. Mungkin ada. Ya. Tapi ada batasnya? Ada batasnya. Ya, semua orang berbeda-beda. Ada orang yang backgroundnya memang tidak sebaik orang lain. Sehingga kemajuan dia terbatas, bisa. Ya, orang yang lulusan SD ya mungkin ya nggak bisa jadi pengacara, ya kan? Yang lulusan SD masa bisa jadi pengacara kan nggak bisa dong? Ya harus sekolah sampai sekolah hukum sampai lulus bisa jadi pengacara. Ya. Nah tentu saja ada batasan-batasan. Tapi yang menyedihkan adalah kalau kita berasa, waduh saya nggak bisa deh karena memang saya terlahir bukan orang kaya. Mana mungkin saya bisa dagang, bisa berhasil. Emangnya nggak pakai modal? Semua bisnis juga pakai modal. Ya, Miming bisnis pakai modal nggak? Buka pabrik pakai modal nggak? Pakai modal. Ya, nggak pinjam duit dari saya. Dia modal sendiri. Ya, nah mana bisa mau buka pabrik nggak ada modal? Ya, harus ada modal. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak berjuang. Ya, ketika kita melakukan yang terbaik, ya. Tuhan akan menggeser garis batas itu. Ya nanti kita bisa lihat bagaimana Tuhan menggeser garis batas itu. Nah ada juga orang yang memang tahu batasannya adalah begitu. Ya, tapi dia tetap memacu dengan maksimal. Contohnya misal gini, udah tahu kita modalnya cuma segini. Tapi kita mau melakukan kerjaan yang di luar modal kita, di luar kemampuan modal kita. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar, konglomerat yang investasi lagi di bidang ini, investasi lagi di bidang itu, bisa pakai cara yang neko-neko untuk pinjam duit bank yang sangat besar. Akhirnya terjadilah kasus BLBI di beberapa tahun yang lalu. Sehingga Indonesia kolaps. Nah, jadi mari kita tidak mau memacu hidup kita secara maksimal dengan cara yang salah. Ya, karena itu kita perlu belajar dari firman Tuhan yang menceritakan soal talenta. Review sebentar, kita nggak usah baca ayatnya. Ada satu kali ada seorang tuan yang mempercayakan hambanya 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta, betul? Ya, ada. Saudara masih ingat ayat itu? Ya, kita nggak perlu baca ya. Nah, di situ sebenarnya terjadi 2 kelompok orang. Kelompok yang pertama yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta. Ya. Nah, mereka menjalankan uangnya dengan baik, ya. Yang 2 talenta jadi berapa? 4 talenta ya. Hah? Yang 5 talenta jadi 10 talenta. Ya. Atau yang 2 dapat jadi 10? Enggak, yang 2 jadi dapat 2, ya. Terus yang 1 enggak, dia enggak jalanin. Malah kalau waktu tuannya balik dia marah-marah sama tuannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita di sini ada enggak yang cuma dapat 1 talenta? Ada enggak yang cuma dapat 2 talenta? Ada enggak cuma dapat 5 talenta? Ada, Saudara. Ya, ada. Mungkin saya cuma dapat 2 talenta, Miming dapat 5 talenta. Ya. Nah, yang herannya, yang anehnya kenapa di ayat itu enggak ditulis yang dapat 2 talenta itu, terus dipercayakan 2 talenta itu, dia menghasilkan 10 talenta.
Kok nggak begitu ya? Heran. Ya. Terus juga kenapa yang 1 talenta nggak dapat 2 talenta, lalu yang dapat 5 talenta, lalu dia nyimpen duitnya, nggak ngapa-ngapain. Kok nggak gitu? Coba kita pikirin kenapa. Yang dapat 5 talenta dia kembangin jadi 10 talenta. Yang dapat 2 talenta dia kembangin jadi dapat 2 talenta lagi. Yang 1 talenta dia kesel. Waduh ini nggak adil, kenapa gue cuma dikasih 1 talenta. Yang lain dikasih 2, yang lain dikasih 5. Siapa dia? Mungkin kita juga pernah begitu saudara. Kita pernah ngiri. Kenapa Tuhan lebih sayang sama dia? Kenapa saya lahir sebagai orang miskin? Kenapa saya lahir sebagai orang susah? Kenapa saya cuma dikasih 1 talenta? Kenapa dia bisa dapat 5, dikasih 5 talenta? Sehingga kita tidak mengembangkan talenta kita. Sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Karena keterbatasan itu seperti kota Xing'an yang sudah tidur sekian puluh tahun. Ya, karena mereka ada keterbatasan, lalu mereka tidak lakukan apa-apa. Nah mari saudara, kita tidak mau seperti orang yang dikasih 1 talenta. Dia salahnya di mana? Salahnya karena dia cemburu sama yang lain. Dan saya sangat memuji hamba yang dapat 2 talenta. Dia tidak cemburu dengan hamba yang dapatnya 5 talenta. Dia tahu, oh ya ini batasan dia. Dia lakukan yang terbaik di dalam batasan dia. Sehingga dia juga dipercayakan oleh tuannya. Ya, dan diberkati luar biasa. Dan garis batasnya digeser oleh tuannya. Betul nggak? Ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Nah mari saudara, ketika kita juga setia untuk mengembangkan potensi kita di dalam batasan yang Tuhan sudah kasih, maka Tuhan akan geser batasan itu. Sehingga wilayah kita diperlebar, diperluas. Saudara mau itu? Ya, mari kita setia di dalam batasan yang Tuhan kasih. Bukan melompati batasan itu. Enggak perlu kita lakukan maksimal, belajar lompat sehingga batasan itu dilalui. Enggak, tapi Tuhan akan geser batasan itu nantinya. Sehingga wilayah kita diperluas. Amin saudara? Ya, nah saya sendiri belajar dari bahan khotbah hari ini ya, dan mendapat banyak dari sini. Oke, kita lihat lagi. Yang keempat adalah bertindak dalam konteks komunitas. Dan tentu saja di dalam kita melakukan sesuatu di dalam batasan kita, melakukan yang terbaik, kita bisa survive. Kita bisa berhasil dengan baik. Ya. Tapi kenapa kok ada ayat ke-6 yang Tuhan khusus tulis tubuh Kristus. Bahwa kita adalah anggota dari sebuah tubuh. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita lakukan sendirian saja, seperti orang ini, bisa gila dia. Ya. Tapi bagaimana kalau udah sampai di sini, gambar yang sebelah kanan. Kita akan berhasil, jauh lebih berhasil. Yang tadinya batasan itu kita cuma ada di satu kotak. Karena kita kerja sama-sama, maka kita ada di dalam kotak yang jauh lebih besar. Amin saudara. Nah saudara mau kita ada dalam satu tubuh Kristus, itu perlu buang ego kita. Jangan berasa kita lebih penting daripada orang lain. Jangan berasa tangan lebih penting dari kaki. Ya, ketika kita berasa itu, kita tidak bisa berada di dalam sebuah tubuh Kristus. Nah ketika kita buang ego kita mau menyatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, maka ada hal-hal besar yang dapat kita lakukan, yang tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan terus mengembangkan wilayah kita. Amin saudara. Ya, nah saudara sekalian, kita sebentar lagi akan melihat bangunan gedung baru yang luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena untuk bangun gedung sebesar itu, duitnya belum ada saudara. Ya, belum kelihatan. Ya, kita beriman, kita bisa lakukan itu saudara. Tapi ketika gedung itu jadi, itu baru sebuah permulaan. Itu bukan akhir dari perjuangan kita. Itu baru sebuah permulaan. Saya sudah rindu sekian lama. Benar-benar sekian lama. Ya, rindu
kalau kita bisa punya sebuah community center. Kenapa? Community center itu tujuannya apa sih? Bangun gedung itu tujuannya apa sih? Bukan untuk supaya kita bisa bangga cerita sama teman saya. Lu lihat tuh gereja gue bagus. Bukan cuma gereja lu yang bagus. Ya gereja gue juga bagus. Ya gereja gue juga hebat begitu. Ya bukan begitu. Ya kenapa? Sekarang kadang-kadang kita diremehkan. Oh GPKDI ya yang di Jelambar itu ya. ya dia berasa dia gereja hebat dia. Ya kita mah gereja kecil dianggap. Nah bukan itu. Sekali lagi bukan itu. Kita tidak membanggakan itu. Ya, tapi apa? Tujuan yang paling penting adalah jiwa, saudara. Ketika Tuhan kasih kita gedung yang begitu bagus, lalu kita tidak lakukan apa-apa. Aduh, dosa, saudara. Setiap kali ingat itu saya menangis, saudara. Kayak tadi pagi, aduh saya nangis. Saya gak bisa kontrol diri saya. Kenapa? Karena saya rindu, saudara. Kita semuanya terlibat. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mau mengasihi Tuhan. Kita cuma mau mengasihi diri kita sendiri. Mari saudara. Ketika itu sudah dimulai, mari kita semua ikut. Sekali lagi, Tuhan bukan cuma pakai Pak Fendi, bukan cuma pakai Miming, bukan cuma pakai Pak John, tapi dia juga mau pakai saya dan saudara. Even talenta kita cuma satu, Tuhan tetap mau pakai. Jadi kita mau terlibat semuanya. Terlibat di dalam pelaksanaan community center. Kita bisa bawa teman-teman kita datang ke tempat ini. Bukan untuk beribadah dulu. Karena mereka belum percaya Tuhan. Tapi biarlah mereka mendapat manfaat daripada community center ini. Mereka bisa belajar sesuatu. Bisa sama-sama di sini melihat, oh ternyata kasih Tuhan luar biasa. Karena Yesus yang disembah oleh teman saya berbeda dengan yang saya sembah sekarang. Nah mari saudara. Kalau hari ini khotbah saya kurang bagus, saya harap ada hal yang bisa menyentuh hati saudara. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, saudara. Sekali lagi, mari saudara. Kita adalah anggota daripada tubuh Kristus yang tidak bisa berdiri sendiri. Terlibatlah. Tunggulah momen itu. Siapkan diri kita. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ketika momennya tiba, kita mau dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Oke. Ya, saya mau menyimpulkan yang terakhir. Mungkin pemain musik bisa kembali. Kesimpulan daripada yang tadi kita dengar adalah kemurahan Allah dan mengerti kehendak Allah adalah dasar keberhasilan untuk kita bisa bertindak dalam kemampuan kita dan dalam komunitas tubuh Kristus. Jadi artinya poin pertama dan kedua itu adalah dasar dari keberhasilan nanti di poin 3 dan 4. Tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kita melakukan kehendak Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi mari saudara, tidak ada lagi yang setengah-setengah, ya. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Terus kesimpulan yang kedua, batasan yang ada bukan untuk menghambat kemajuan kita, tapi untuk melatih kita agar mendapat karunia dan batasan yang lebih luas. Tadi saya suruh saudara, kasih tahu saudara untuk mengingat kata-kata ukuran iman. Memang setiap orang ada ukurannya masing-masing. Jangan melampaui ukuran iman itu. Tetapi ukuran itu bisa berubah saudara. Ketika Tuhan merubah ukuran iman kita, kita bisa melakukan lebih banyak saudara. Ya, ketika kita melakukan optimal life di dalam hidup kita, maka ukuran iman kita bisa ditambah oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, oke, saya mau menutup dengan sebuah kesaksian saya. Perjalanan saya di China.
sangat melelahkan, saudara. Hari pertama saya tiba malam-malam. Hari kedua pagi-pagi saya sudah harus jalan. Lalu hari ketiga saya sudah harus kembali ke Guangzhou untuk di hari keempat saya bisa ikuti pameran, bisa lihat pameran. Pamerannya sangat besar sehingga setiap hari saya harus jalan 15 km. Dan kalaupun saya jalan begitu dalam waktu 3 hari, itu pun belum ada 10% dari areal pameran yang saya lihat. Bisa dibayangkan sebesar apa? Besar sekali. Dan tujuan saya ke sana adalah saya ingin memaksimalkan potensi daripada kemajuan perusahaan saya sehingga saya bisa dapat lagi produk-produk baru untuk saya bisa tambahkan dan bisa memajukan perusahaan saya lagi. Jadi artinya dalam hitung-hitungan saya, harusnya saya tidak boleh melewatkan satu pun stand itu. Khusus yang spare part mobil. Yang spare part mobil tidak sampai sedikit sebesar itu. Jadi kalau 3 hari berturut-turut saya jalanin semuanya, ya setiap stand saya kunjungin, itu bisa. Tapi capek sekali. Enggak semuanya aja udah capek sekali. Ya badan udah beda dengan 5 tahun yang lalu. Ya, nah sekarang udah tua, meskipun belum kelihatan kumis putih, rambut putih, karena ini udah disepuh ya, udah disemir ya, jadi hitam mudah kan, ya supaya kelihatannya lebih fresh. Nah, gak bisa dibohongin, tapi sebenarnya dalam hati saya mau jalanin semuanya, supaya saya bisa maksimal kerjanya, supaya saya bisa dapat yang benar-benar saya mau gitu loh. Tapi saya nggak lakukan itu. Kenapa saya nggak lakukan itu? Satu hal yang membuat saya tidak lakukan itu adalah bahwa saya berpikir hari ini saya harus berdiri di sini. Saya harus melayani Tuhan dari pagi sampai sore. Dan kalau saya lakukan secara maksimal di sana, saya akan memberikan sisa tenaga saya kepada Tuhan. Itu pergumulan buat saya. Saya nggak bisa tahan. Ya, mari saudara-saudara. Seringkali kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih penting diri kita sendiri. Apa itu? Itu pikiran-pikiran yang memuaskan keinginan mata, memuaskan keinginan daging, dan ingin dihargai. Keangkuhan hidup. Ketika kita tidak singkirkan itu, kehendak Allah tidak bisa kita lakukan. Saya bergumul berat. Akhirnya saya memilih, saya ambil keputusan. Saya tidak mau. Saya tidak mau menggeser tugas saya. Jadi saya udah jalan sekedarnya lah. Jalan sekedarnya aja. Tapi yang luar biasa, saudara. Saya mendapat 3 potensi pabrik baru. Yang sangat berpengaruh besar buat bisnis saya. Dan kalau dihitung, dilihat daripada 15 tahun, selama 15 tahun saya kunjungin pameran, ternyata hasilnya yang paling baik adalah ini kali saudara. Itulah kemurahan Tuhan. Ketika kita berani mencari kehendak Allah, dan mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan memberikan yang sisa kepada Tuhan, maka kemurahan Allah terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, saya harap firman yang saudara dengar hari ini menyentuh hati saudara. Sehingga kita semakin mengasihi Tuhan.